بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. Segala puji bagi Allah yang telah membangunkan kita kembali setelah dimatikannya. Kemudian setelah ajal kita sampai, wa ilaihin nusyur, semua kita akan kembali kepadanya. Kenapa Allah menyebut orang tidur itu sama dengan orang mati? Karena orang tidur tidak bisa menyadari apa yang terjadi di sekelilingnya. Maka orang Minang mengatakan, bagi orang yang mengambil hak orang lain, nan lalo makanan nan jago. Maka tidak tahu orang rumahnya kemalingan, hartanya sudah dikuras, pintunya sudah patah. Maka orang tidur itu sama dengan orang mati. Bedanya, rohnya sama dipegang. Orang tidur sebelum ajalnya sampai, dikembalikan roh itu ke tubuhnya. Dan orang yang sudah sampai ajal, maka dia tidak kembali lagi roh ke dalam tubuhnya. Alhamdulillah, jamaah Masjid Quwatul Ummah yang hadir ini dikembalikan roh ke tubuh kita. Mungkin ada tadi yang dikembalikan 2:30, ada yang jam 2, ada yang 3:30. Karena kita sadar bahwa hidup kita ini untuk Allah, dan itu sering kita baca, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kita mulai kegiatan hidup setelah tidur itu dengan bermacam-macam ibadah, dan itu tidak akan menambah kebesaran dan keagungan Allah. Allah itu tetap maha besar, tapi adalah untuk persiapan diri kita di hidup yang kedua, yang disebut kaum muslimin yaumul mahsyar, yaumuddin, apalagi banyak istilahnya. Lain sehat siapa-apa ibu-ibu. Mandanga salam tadi yang mau tahu jamaah Masjid Quwatul Ummah kok sehat. Namanya saya kuwah, kekuatan umat. Mudah-mudahan kuat imannya sampai malaikat maut datang, maka lidah jamaah Masjid Quwatul Ummah ini akan membaca kalimat la ilaha illallah. Ada ndak apa-apa ibu-ibu nan duduk kena raso-raso kedatang malaikat maut melaki matahari tabi? Ada? Ndak tahu kan? Ndak tahu. Kita mohon kepada Allah bisa jawab puasa di bulan Ramadan tahun kini sampai selesai. Sudah salat rayo kok mati-mati lah. Para jemaah yang terhormat, karena amal-amal kita ini seperti tanaman, akan ada hamanya, akan ada werengnya. Yang paling rajin menebarkan hama dan wereng itu agar tanam-tanaman kita tidak berbuah, agar daunnya layu, agar batangnya tumbang, agar uratnya mati. Siapa dia? Itulah makhluk yang bernama iblis. Iblis itu di masanya puri dua puri kabun.
iblis itu asalnya dari jin, wa kana minal jin. Jadi seelok-elok jin ba itu nyo tetap bingi jawab. Karena nyo ndak dipercaya jadi khalifah. Setiap ada orang pilkada le ada jin yang membuat beliau. Indah boleh ada Allah. Yang akan jadi khalifah itu hanya manusia. Maka jin dan iblis itu tetap iri kepada kita. Maka kita harus berhati-hati agar amal kita tidak terkontaminasi dengan wereng dan hama yang ditaburkan oleh iblis. Penyebabnya, bapak-bapak dan ibu-ibu, iblis itu kelebihannya dari kita, dia sudah lama bertahun-tahun tinggal di dalam surga. Dia dulu makhluk taat kepada Allah. Kemudian bapak-bapak dan ibu-ibu, Allah mengatakan kepada malaikat, beliau akan menciptakan makhluk baru namanya manusia. Dan itu dikatakan oleh Allah kepada malaikat, dia yang akan dijadikan khalifah. Iblis kode senior, ya kan? Inyolah lama-lama maru jadi khalifah. Ternyata ada orang baru, bapak-bapak dan ibu-ibu yang terhormat, itu yang diorbitkan oleh Allah untuk jadi khalifah. Kadang-kadang di iblis cerita, maka hatinya tidak senang lagi. Jadi dosa pertama, dengki pertama di alam semesta ini dilakukan oleh iblis di dalam surga kepada Nabi Adam. Dengki kedua dilakukan oleh manusia anak Nabi Adam dari Qabil nyodengki ke Habil. Dengki ketiga adalah mengikuti sesadanya. Ada orang Puri, ada orang Muaro, ada orang seorang Padang. Allah menurut sesadanya. Ini sebenarnya yang harus kita lawan supaya amal kita jangan rusak. Jadi bagi Allah dilakukan tes, ya kan, supaya adil. Maka ketiga makhluk itu, jin atau iblis, malaikat, manusia, yang namanya ketika itu Adam. Ibu-ibu dan bapak-bapak, itulah bapak manusia semuanya. Nan balain si cik pendapatnya si Darwin, katanya bapaknya karo. Ingat abia lainnya seorang. Kita jangan, bapak kita Adam. Jadi ketika ditanya, dites oleh Allah, bapak-bapak kaum muslimin, malaikat yang senior juga pintar, taat dan cerdas, tidak bisa menjawab pertanyaan Allah. Ini mengaku siapa? Ya kan? Katanya, subhanaka. Lupa mbak, la ilma lana illa ma 'allamtana. Maha suci engkau ya Allah, saya tidak mengetahui kecuali yang telah engkau ajarkan. Ini baik sekali sebenarnya Pak. Kalau anda tahu tu, ya dikecian ndak tahu. Ada orang yang mengatakan tahu, sebenarnya dia tidak tahu. Ada yang lebih parah leh, inyo ndak tahu, basonya ndak tahu. Aku paling parah orang. Baso inyo ndak tahu, inyo ndak tahu tak? Ini yang paling parah. Kaum muslimin ketika ditanyakan kepada Adam, sadonya dapet dia. Salasa balai banda buek kabalai orang tengah hari cie dia jampe dapet menggeliang guru majai. Itu ibarat orang belajar di sekolah, pintar anaknya tadi. Utaknya utak minyak, dia ngean makin jalang. Aduh utak orangku utak talu, dia ngean makin baku. Nabi Adam itu pintar. Kaum muslimin,
Untuk menghormati orang terpintar yang cerdas ini, disuruhlah oleh Allah malaikat dan iblis tadi memberi hormat kepada Adam. Malaikat sadonya memberi hormat, istilahnya di sini sujud. Tapi saya rasa tidak sama dengan sujud kepada Allah. Fasajadu, maka malaikat itu sujud semua. Tapi iblis tak mau, aba wastakbara, dia enggan dan menyombongkan diri. Jadi dalam hidup ko pak, kalaulah sombong tu di kemukuan dahulu, itu kita tasisir sama jo sombong padiampo. Ibu-ibu nak berasal dari kampung, orang gaeknya batani dulu, lah gadang ko ke padang, lain mencari padi masak di sawah. Lain. Kalau nan boneh padi itu baanya, hanya menunduk ke bawah. Kalau nan nampo, hanya mencerongak kata. Bamang kau menunduk padi lesi itu, isinya tu nama baunya tunduk. Makin merisi, makin tunduk. Apa dia ampo mencerongak kata. Ambo tinggi semampai gagah. Nyapa dia sedang menyampaikan itu. Tiba di menyabi, disabi orang, tiba di melambui, dilambui orang, tiba di mairiak, diiriak orang, tiba di mangin, tasisih badan di tampian. Baara tok padiampo nan tasisih aja nam bonego, tanyo ka zalmon. Tapi kemana dicari nyonya meninggal, ya kan? Tapi alhamdulillah lahi dapet dia mau bait pantun lagu zalmon tu cie. Kamu bacaan? Lapeh nandari pasabaso, anda menyalang simpang canduang, kakida kapandakian. Malang mana jadi padiampo, niat nak samo masuk lumbuang di sisi angin di tampian. Coba ulang balik. Anak monyo ratok padiampo. Jadi asal sombong jo padi taniayo kalau sombong. Padi nan boneh barisi tadi nyodek barek ketika diangin orang atau nyoluri jatuh ke lapian. Nan nampo tercampak keluar di tabang angin. Padi barisi tadi dibawa orang ke rumah, dimasukkan orang ke dalam kapuk, betul terati orang dahulu ke padi. Kini agak kurang itu pak. Setelah padi ko disabi lah di angin langsung tiba di ler. Entah lainnya itu zakatnya tidak tahu pak. Zakat padi ko tidak boleh pitih dah pak. Dijual padi itu dulu tu pitihnya di zakat tidak boleh. Harus buah apa? Buah padi. Atau mengko kadang-kadang padi ko jadi ampo, padi dimanci, padi masih kerana orang tidak mengacuhkan aturan Allah. Kaum muslimin, apa kata Allah kepada iblis ini? Qala ma mana'aka alla tasjuda id amartuka. Apa yang menyebabkan engkau enggan ketika saya suruh memberi hormat sujud kepada Adam? Iblis ndak berfikir-fikir do langsung saja jawab ke Allah. Kok nyo pikiran betul betul ya, tapi awak ndak dapat lo magaan lo itulah iblis. Ya kan? Apa jawabnya? Qala ana khairum min. Ambo lebih baik dari Adam tu. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Engkau ciptakan saya dari api sedangkan Adam dari tanah. Berarti dia menghina ciptaan Allah pak. Itu kesalahannya nengadang tu. Andaknya ciptaan Allah kok kita syukuri sih. Dapat anak pincang alhamdulillah, dapat hitam alhamdulillah, dapat putih rabuang alhamdulillah, dapat kuning alhamdulillah, dapat hitam kaliang alhamdulillah. Tak boleh buatan Allah tu dicaci bang peak bang kucuiko anak dapat dia bawa jangan. Kadang-kadang ibu-ibu kekurangan ada kelebihan.
anak itu kekurangannya ada kelebihannya. Rezekinya dimurahkan oleh Allah. Macam-macam. Tak tahu kerajaan Allah. Maka apa yang didatangkan Allah kita terima. Kaum muslimin, para jemaah yang terhormat, sabananya antara api jo tanah itu sama saja pegunanya. Diletakkanlah kecil iblis tadi api rancak dari tanah. Le bisa ditagaan musaji di tepi pesantren, rumah tahfiz, gedung pemerintah, tak bisa tak? Bisa dibuat bendara di tepi. Aku nak lupa iblis. Pakaro api itu paguno, iyo segala nan kadimasak harus pakai api, baik api manual maupun api modern. Kalau dahulu orang gaya awak api manual ke siapa? Nah, ada kompor gas. Tak jarang tungku batu tigo basilang kayu di bawahnya, bak kayu kelupak pisang masak dan nasi jogulainya. Sagantang bareh di tanah puntuang lelo disuruti. Bak kayu kelupak pisang nasi masak jogulainya. Sagantang bareh di tanah kanyang orang sepuluh kabun. Kok tamakan dirasa nasi 3 tahun tainda lapa ampe musim terasa jelamanya. Itu orang dulu. Akhirnya negarilah modern, kompor sumbu bagi minyak tanah, rancaknya pinyo mai jauh. Sudah tu tambah modern juga kompor gas. Supaya jangan baraso ada periuk namanya rice cooker untuk bertanah. Untuk mangi-angian magic jar, untuk mengocok talur mixer, untuk mengiling lado blender, untuk membersihan karpet vakum cleaner, suami nengadang keringkang buser. Buruk sare. Akan begitu modernnya kehidupan kita dalam dunia memasak sekarang, tapi walaupun begitu modernnya, lai bisa lamang dibakar jo kompor gas. Tak bisa dah Pak. Tak bisa. Harus dibuat langgaiannya. Di duit api baru di bawah, di itu lamang tu di langgaiannya tu. Walaupun negari lah maju, teknologi lah canggih, le bisa tabuang lamang dari bulu itu ditukar ke paralon. Alun masak lamang tu lah, paralon tu lah meleleh. Jadi api dan tanah itu sama-sama berguna. Ini yang lupa iblis. Di tanah tumbuh-tumbuhan tumbuh, di tanah tanam-tanaman subur. Tapi boleh hanya sombong? Tidak, suburnya tu dek disiram air. Kami turunkan air dari langit. Itu yang dibaca Ustaz di surah Sajadah tadi. Ya kan? Apakah tidak kamu perhatikan? Kami turunkan air dari awan-awan hitam, disiraminya bumimu menjadi subur. Engkau tanam jagung, engkau tanam kacang, engkau tanam padi, dia berbuah. Buah padi itu makananmu, daun padi itu makanan ternakmu. Awalam yarau anna nasuqul ma'a ilal ardil jurus fanukhriju bihi zar'an ta'kulu minhu an'amuhum wa anfusuhum afala yubsirun. Apakah tidak kamu perhatikan? Awak memperhatikan konang kurang Pak. Disangkau angin lalu saya nanti jeli. Ambo nambah syukur napa jawi nan memakan daun-daun padi, daun jaguang tu. Lain tak minta tukarnya sampai gini tu syukur awak. Kok minta tukarnya tu awak sedang ambil daun jaguang tu untuknya kok itu ada lah lamona dia makan daunnya kok udah lo makan daun kau lah dia lo buahnya apa kerja kan? Atau awak sedang ambil air saimbe gadang untuk inyo minum. Kalau tiba jawi itu ndak minum lah Pak, manyasok namanya.
namanya menyasuk. Karena minumnya banyak. Anak doanya minta tukar do air mata saja, tidak perlu air mineral. Kok membana jawi to kawa ambo mailo baja, membana lo kudo kawa ambo mailo bendida, kok udah buat lo dente talu anya je. Apa kena? Awara talu enyo kalau buat talu jawi je kudo. Itu kecil Allah. Afala yub, yang kamu lihat itu kamu perhatikan, syukur kamu jadi manusia. Semuanya bisa engkau kendalikan dengan akal yang diberikan Allah. Jadi alam semesta lain kau diciptakan oleh Allah untuk untuk awak, tidak ada untuk lain. Nah, walaupun air itu menyiram tanah, tanam-tanam menjadi subur, lai boleh air itu sombong ke angin? Tidak. Angin itulah yang membawa bibit bunga itu menikah. Bunga tumbuh sinanci ya di gerbang tak. Sudah tu di tepi tanah je, iya kan? Nanti sinam bunga jantan, siko bunga watino, nya tidak bisa menurut dah. Kalau awak bisa dikode kan? Aduh tak ati bo angin nyotabaan bibit nan jantan tu kana batino, engoklah bibit tu di bunga batino. Saat itu apa kata kedua bibit bunga tadi? Terima kasih, syukur kepada Allah. Ya Allah, engkau utus angin untuk menikahkan kami. Selama ini cinta kami tertunda. Kini lah katamu ruih je buku sauku betul kajanjang bak jadui pulang kadagu basi baik diringgi. Ya Allah, terima kasih ya Allah, engkau telah menikahkan kami melalui angin. Ana nampe unsur tu bak ada di tubuh awak. Api, tanah, angin, air. Atum ke manusia disebut taqwim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Itu kalau di dalam bahasa Arab namanya masdar. Akar katanya qawwama yuqawwamu taqwim. Sebaik-baik kejadian. Baca min lah Pak taruh bandian jo gajah. Mana gajah Pak jo gajah. Kalau ada ngecek gajah lah atulah dalam area utang dalam sudah lah ele sudah ada takwim. Nah, akhirnya Bapak Ibu, iblis yang sombong tadi dikatakan oleh Allah kepadanya, qala fahbit minha fama yakunu laka an tatakabbara fiha fakhruj innaka minas sagirin. Cepatlah engkau keluar dari sini, turun. Tak pantas engkau menyombongkan diri di sini. Apakah iblis cemas karena usir itu? Tidak, Pak. Kenapa? Dia sudah tinggal di surga itu 6.000 tahun. Awak agak sehari saya belum pernah senala. Amasuk aku nanti. Orang kalau masjid. Maka hati-hati. Iblis yang terusir ini sampai sakratul maut kita didatanginya agar kita tersesat dari jalan Allah. Katanya karena usia itu, qala, berkata dia kepada Allah, bermohon dia, qala anzirni ila yaumi yub'atsun. Ya Allah, agiahlah kami waktu sampai hari kiamat. Nyogeh dari Allah itu, nyogeh Pak. Itu menjadi masalah. Allah mengizinkan iblis kau mengadu awak. Jadi hidup kita ini perjuangan yang sangat berat. Bukan ringan perjuangan kita. Bagaimana caranya nanti? Itu ada kiatnya nanti. Kaum muslimin, ibu-ibu dan bapak-bapak, apa jawab Allah? Qala innaka minal munzarin. Engkau diberi tangguh sampai hari kiamat. Ya. Ada tambah fasilitas untuk inyo di samping umur panjang tu.
tubuhnya tidak ada perubahan. Kalau awak bertambah umur kan berbeda-beda aja bantu awak, ya kan? Malah kadang-kadang lupa orang awak lah. Baru tu ketika bujang ketek badan kurus lagai gapuk, lupa orang awak pak. Iblis nak dia stabil saja dan tidak ada sakit. Kalau tidak percaya ibu-ibu, iblis pun tidak ada sakit. Kalau pai ibu ke rumah sakit mencari kawan sambil bertanya ke perawat tu lunak-lunak babi siap salah. Perawat bertanya sama cik, tanya aku, ada tidak iblis dirawat sih kau? Karena iblis itu tidak pernah sakit, maka dia bersemangat untuk menggelincirkan kita. Langsung kecil ke Allah pak. Kata iblis ke Allah, qala fabima aghwaytani, oh Allah, karena engkau telah menjadikan saya sebagai makhluk yang sesat, la aqudanna lahum siratal mustaqim, maka saya berusaha akan menggelincirkan anak cucu Adam itu tanpa kecuali, sehingga dia tidak bisa mengikuti jalan yang lurus. Siapa? Bisa presiden, bisa menteri, bisa ustaz, bisa haji, bisa kepala kecamatan, bisa kepala kabupaten, bisa kepala provinsi. Naknya kecalik dia iblis. Profesi orang tu pak hanya bisiannya itu untuk menyelesaikan. Misalnya nyo bendahara pakai seperti kalau je, ya kan? Tapi itu adalah kesempatan itu sekali punya. Kalau orang macam itu, kalau orang distributor lah awando anse minyak kalau je, jangan keluar itu naik naragonya. Kau distributor bapak, ya kan? Kalau ada pak yang satu itu tobat lah. Nyo karate yang lekat di je, ya kan? Kalau pabrik bapak mempermainan minyak tu panuh tangkinya tu tabloh minyak. Aku permainan distributor, ya kan? Ada awak apa ustaz? Saya pakai sewa nak pakai minyak kau habis sebakwan tu. Mana habisnya ustaz? Kamu tunjuk alo, kan ada rangsang lah. Air di bawah, tu dia letaknya detik. Kami rasanya itu mah, rasa dinsamnya. Tu ikan daging dipanggil padeh hilang kolesterol. Jadi awak jangan panik madoi masalah nanti jadi. Orang-orang yang kerajanya mode itu pak utangnya bawahi nanti di dunia juga akan mendapat ganjaran dosa. Tak di akhirat kan? Ya. Asal orang itu itulah orang yang digelincirkan iblis. Apa kata iblis? Summa la'atiyannahum min baini aydihim, akan saya datangi anak Adam itu dari depan, wa min khalfihim dari belakang, wa an aymanihim dari kanan, wa an syama'ilihim dari kiri, wala tajidu aktsarahum syakirin. Tidak akan engkau dapati anak Adam tu nan banyak bersyukur. Artinya anak Adam tu dia ambo gelincirkan banyaknya jadi kufur, ndak syukur. Kalau kita cari ampe penjuru angin tadi, iblis datang dari muka, dari belakang, dari suwo, dari kita. Dan tak ada dari mana? Dari atas je, dari bawah. Maka kerap kalilah kita tafakur melihat tanah. Apapun pangkatmu, kayamu, kekayaanmu, apa saja yang kau miliki, engkau sekarang bermain di atas tanah. Suatu saat engkau akan masuk ke dalam tanah. Tu mangko orang Islam tu disuruh salat di Allah agar kanyaunya nan mulia go tak cacah ke tanah tinggi tumiknya dari kanyau kutikonya sujud. Jadi orang kalau sering tafakurnya ke Allah, itu bapak-bapak akan dibantu oleh Allah.
Apa itu je menengadah kata, mendoa, memohon kanan maha tinggi. Ada orang Minang lah jadi pepatah tu pak, supaya hidup yang selamat yang anak ngurus sandaan kena gadang dan tuangan kena tinggi. Saya mengadang tinggi itu kalau tidak Allah. Ya. Jadi bagaimana caranya Ustaz supaya awak jangan boleh dari iblis? Pertama, fastaiz billah. Selalulah apa saja kegiatan mohon perlindungan kepada Allah. Allah nak bisa melindungi awak dari iblis kan ya Pak? Sebab itu kalau awak seorang melawan itu tidak bisa kalau tidak dibantu Allah. Kenapa begitu? Yang pertama tua dari awak, senior, pengalamannya tinggi dari awak. Yang kedua tidak nampak. Sedang awak bertinju je nampak Pak, di kelas awak di bawahnya merasa. Kalau tison tu dia ada je petinju ke kelas bulu Pak. Apa rasanya tinju sekuat atau campak ke ulak karang tu. Kurang awak berakasan tiang basilik Pak. Kalau kena tinju tison tu mati sekali. Bawa arah makan tangannya tu. Ya kan? Nan kedua gaib dari awak, nan ketiga indah nampak di awak. Itu iblis. Makanya kita harus dibantu Allah. Ya kan? Akan membaca Al-Quran supaya jangan main lele pada awak kena lain. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Di dalam Quran ada juga perlindungan awak ke Allah. Wa qur rabbi a'udzubika min hamazis syayatin wa a'udzubika rabbi durun. Ya kan? Itu dalam Quran. Dalam hadis ada je cik lain, u'idzuhu bil wahidis samadi min kulli syarri hasada. Dan dilakukan Pak pengurus sebentar Pak, mai tong pitih ke tidiang tu yo sama-sama ada itu. Jam bendara seorang tu yo boleh ke tidiang ke pulang. Tu boleh Pak. Kata kumpul itu aja waktu tidiang pulang. Anak datang kumpulnya untuknya. Nya tidak ada berencana sebenarnya, tapi nya bisian dibeli saat itu. Iya kan? Ini ibu-ibu bapak-bapak. Jadi iblis tu sangat hebat menggelincirkan. Karena dia masuk dari dalam. Fa'alhamaha fujuraha. Fujur tu nanya kaji. Itu nanya kaja, itu nanya kenalikan. Sekarang jawab. Tu mengko ambok mausulkan ko ambuh di Padang ko cok bana orang batunangan. Langsung saya nikah je batunangan tu. Batunangan tu ada tahun lo tu. Ala rasanya kuah kelio tu. Iya. Langsung saya nikah je batunangan tu. Batunangan tu kadang-kadang dek tahu lo tetangga salah. Atunya lacok pai-pai. Berdosa apa? Ni alu nikah. Itu tidak ajaran Islam bertunang itu. Ajaran Islam itu meminang langsung diminta untuk jadi istri. Nah, baca dulu Ustaz. Kalau jawab bahasa Minang, ambil tunjukan jawab pantun. Lemo. Bala buah kapal di muaru sarik buatan buah kopi menumpang pulau toke cangkeh kapal yang datang dari Padang. Dari mata wasamulonya dia kinilah jatuh dalam hati tapuk ko indah adik balik alamai ambo cinta seorang membana sawa. Dia terdengar dalam yang macam tu. Ya kan? Artinya penelo bawa pastinya balik ni pantun tu. Bagi ciknya balik Ustaz. Kapal ketek di lambung nombak, kapal yang datang di Bengkudu dek riak tiba di tepi sampai laju ke Sugarang. Pandai mana bang menembak indah je peluru karena sewalah jantung hati iman di dado digoncangnya bang. Itulah itu mah. Yang namanya doa itu
nggak bunyinya. Jadi jangan bertunang-tunangan. Nyuasup iblis dalam bertunangan tu, awak lara suami isteri je. Akhirnya zina. Yang kedua, beramal ikhlas supaya jangan bodoh dari iblis. Ibu-ibu kalau membuat kopi untuk suami lain ikhlas, lain. Ya betul. Kadang-kadang sebagian ibu tak pulang suaminya membecak, awih sangatnya hari panas serupa kini kalau tak hujan-hujan, iya kan? Maghrib tu ketika berbuka habis dia air putih 3 kali keceknya ma litak na badan udah buat ala kopi sekarek ma kecek isterinya kok tu ada dispenser itu adalah tekan tuang senang kopi luar buat salah seorang kau nak menangis adanya kau buat itu tak ikhlas. Kalau anak menangis itulah biasa setelah kutikonya ketek ambil 5 anak bawa aku tiko ketek panangis saja lama pelakirnya dia mana ada lagi tu dia nak ketek biasa menangis tu nya buat suami kopi indak mati kan jero sementara buat kopi indak mati menangis. Ikhlas apa-apa itu kau bagi melanjut ke ibu walaupun itu kewajiban supaya dua apa dapat niatan sedekah. Waduh sebagai laki-laki bininya minta piti kan biasa tu hanya lambu yang dompet tu apa cik ni dompet juga tahun tak piti saja atau tak ikhlas. Untuk melawan iblis dan ketiga banyaklah kita dalam hidup kau berbaik sangko jangan berbuat orang berbuat sangko tu sampai alam nyoba kepai kesiko buruk sangko ya kan tu dia bawa orang makan ke kadai tak muslim awak lah buruk sangko lo ke makanan kau darah tinggi kau darah kembiang aja dia bawa orang makan mie boy hanya baca empaan kun yang taluanya aku kolesterol aja. Nyawa lo dorang makan ke rumah makan kampung ada sayur bayam sinan. Aku asam urat. Lapa buruk sangko saya ke makanan. Iya kan? Memakan ke jangan banyak itu. Kalau banyak ia jadi penyakitnya. Amo kalau gulai kambing tu pak lama dan nantak boleh dimakan tu kambing mata. Bau dia sendak segel. Jika lelah dimasak orang makan kalau menurut sangko tu taruh inang kali makan awak ragu ya kan awak pada tak seti ke orang ikut-ikut dan kata jadi tak boleh menurut sangko. Kalau awak baik sangko dalam hidup ke pak jadi dapat orang bercukur rambut orang cukur rambut itu kan yang guntiang dari tukang cukur ya kan terakhir beko kan nyejo pisau lah nyotilan tangan orang ke kursi lah ya kan sudah tu nyebitum pisau adalah jangik kan nyebitum lain ada orang bercukur tu nak lari bukannya tadi ada tukang cukur kan akarana nyoba bayak sangko tukang cukur kau nak kamangarik lianya no tapi kamangah kamambarasihan bulu kalau mau jumpa imam gua ala tambahin tiang tukang cukur apa waktu janggut berpanjangan ikan lah kurang kerja tukang cukur kalau di Makkah pak nak amu tukang cukur tu ada orang banyak gunting rambut cik lupanya membuang janggut cik lupanya paremannya tukang cukur Makkah nak amu sekaligus sepeda kaum muslimin bapak-bapak dan ibu-ibu supaya kita jangan digelincirkan oleh iblis dari jalan Allah. Pertama jangan lupa berlindung dengan beliau. Yang kedua beramallah dengan ikhlas. Yang ketiga biasakanlah dalam hidup ini berbaik sangka. Semoga amal-amal kita diterima oleh Allah dan setan iblis terjauh dari kita. Amin.
subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi